Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah makan? Sudah mandi ya? Mandi dulu lalu makan, ya. Semoga anak-anak di pagi hari ini selalu sehat, sekeluarga sehat semua, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, hari ini anak-anak harus pembelajaran ya di pagi ini untuk mengikuti pembelajaran semua supaya kelak menjadi anak yang baik, pintar ya. Jadi bisa menyenangkan orang tua ya. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang anggota tubuh kita dan panca indera kita. Panca indera itu ada berapa anak? 5 ya. 5. 1 apa anak-anak? Mata. Bisa ditunjuk mata ya. Mata gunanya untuk apa? Melihat. Hidung gunanya untuk membau atau mencium. Terus lidah, lidah itu untuk mengecap, untuk merasakan rasa asin, rasa manis, rasa kecut ya. Terus yang keempat apa anak-anak? Telinga ya, telinga. Telinga gunanya untuk apa anak-anak? Untuk mendengarkan ya, untuk mendengarkan. Terus yang kelima apa anak-anak? Kulit. Kulit ini untuk apa? Diraba. Misalnya kena rasa sakit, misalnya dijiwit, rasanya sakit lah, itu gunanya. Kulit itu gunanya untuk apa? Diraba, dirasakan ya. Itu panca indera kita yang kemarin ya. Sekarang kita belajar tentang bagaimana cara duduk dalam belajar ya. Dalam belajar, cara membaca dan belajar itu harus duduk yang tegak. Duduk yang tegak seperti gini ya. Terus dalam membaca, anak-anak jarak antara buku dan mata itu 30 cm. Jadi tidak boleh bengkok gini, tidak boleh bungkuk gini, tidak boleh gini. Jadi harus tegak. Duduknya yang baik. Jadi tidak boleh pakai telusuran di lantai ya. Anak-anak, jadi perhatikan, cara membaca yang tepat adalah duduk yang tegak. Menulis juga duduk yang tegak. Terus bukunya lurus ya. Cara memegang pensil ya, itu megang pensil harus betul. Megang pensil jadi gini. Nah, megangnya begini ya, tidak boleh begini. Megangnya begini ya anak-anak, biar terbiasa begini ya. Terus duduknya tegak, tidak boleh ngelosor di lantai, tidak boleh bungkuk, tidak boleh bengkong gini. Nanti anak-anak kenapa? Karena anak-anak masih kecil. Nanti lama-lama kalau terbiasa begitu terus, nanti kalau tua bungkuk, ya bungkuk jalan, bungkuk gitu. Terus bengkong. Ya anak-anak harus hati-hati. Jadi kalau duduk membaca harus tegak. Makan pun juga harus tegak, tidak boleh bungkuk, tidak boleh sambil mainan ya. Kalau makan juga duduknya harus tegak. Belajar membaca juga harus tegak. Jadi Bapak Ibu juga perhatikan untuk anak putra putrinya, ini
demi masa depan anak-anak ya, jadi demi kesehatan juga. Itu cara membaca, ada gambarnya di halaman 51 ya anak-anak, di buku tematik. Dilihat itu yang baik. Jadi mata adalah apa? Panca indera kita. Mata untuk melihat, mata harus dijaga agar tetap sehat. Jadi anak-anak meskipun mata, hidung, telinga harus dijaga semuanya. Tubuh kita harus dijaga semuanya supaya sehat. Harus kita sayangi tubuh kita. Karena kalau anak-anak, kalau sudah luka, sudah misalnya misalnya kecelakaan terus patah, itu dibelikan di toko yang tidak ada yang seperti aslinya ya. Jadi tubuh kita yang buatan apa? Siapa yang buat anak-anak? Tuhan atau Allah. Itu sangat istimewa. Jadi tubuh kita itu sangat istimewa. Tidak ada di toko anak-anak. Jadi hati-hati anak-anak, jangan sampai memanja terus jatuh terus gimana itu ya. Jadi harus hati-hati, tubuh kita harus kita sayangi ya. Jadi lihat di gambar yang benar. Posisi duduk saat membaca ya. Saat membaca itu jarak dari mata ke buku saat membaca diperhatikan 30 cm. Kira-kira anak-anak yang paling benar yang mana ya? Duduk yang baik dan supaya tubuh sehat. Itu ada gambarnya. Itu lihat. Gambar pertama itu kira-kira yang benar. Yang enggak boleh yang disilang ya. Kalau yang benar berarti yang dicentang. Yang disilang itu terlalu degek gini ya, enggak boleh, itu bengkok. Ya nanti punggungnya bengkok itu tulangnya ya, itu disilang. Terus yang bungkuk itu juga enggak boleh, karena nanti lama-lama bungkuk. Anak-anak tahu, pernah tahu ya, orang tua sudah tua gitu bungkuk. Kenapa? Dulu memang dulu itu sering bungkuk, kadang itu salah duduknya, kadang dulu itu sering membawa beban berat ya. Kalau anak-anak sekarang kan jarang, enggak pernah bawa berat-berat ya. Yang bawah lagi itu jarak mata. Ada saat membaca ya, itu yang bawah dicentang, itu yang betul segitu 30 cm jarak antara mata dan buku. Yang tengah terlalu nunduk itu enggak boleh, nanti matanya rusak. Kalau rusak min itu enggak bisa sembuh ya. Itu terus membaca sambil tidur itu disilang, itu salah. Karena apa? Tidak boleh membaca sambil tidur, main HP sambil tidur ya. HP itu alat komunikasi, jadi anak-anak kalau lihat apa-apa misalnya mainan itu tidak boleh sambil tidur ya. Itu yang betul, yang duduk tegak, tulang belakangnya lurus ya. Terus itu yang diperhatikan. Terus yang kedua jarak mata itu 30 cm antara buku dan mata ya anak-anak, biar tubuh kita sehat ya. Terus ada yang kedua yaitu sekarang nama-nama jari ya anak-anak. Jari yang pertama itu ibu jari namanya ya, ini ibu jari. Terus yang kedua telunjuk ini tuding, kalau sholat itu menunjukkan ini telunjuk, karena Allah itu hanya satu, telunjuknya begini. Terus yang ketiga jari tengah, ini yang paling tengah ya, paling tengah. Yang keempat jari manis. Jari manis itu biasanya dipakai cincin anak-anak, karena kalau pakai cincin di jari manis itu bagus ya, lebih baik pas dipandang itu bagus ya. Ini jari yang keempat namanya jari manis. Yang kelima jari kelingking, paling kecil ya, ini yang paling kecil ini paling kecil, ini kelingking ya. Jadi anak jari tangan ada berapa anak? 10 ya toh. Terus jari kaki ada berapa? 10. Berarti semua jari kaki dan tangan adalah 20.
Jari kita tadi jenisnya ada berapa? 5. Ya, yang di tangan ini dari jenisnya ada 5, namanya ibu jari. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, itu anak-anak nama-nama jari. Nama-nama jari, jari bisa bermanfaat juga. Apa anak-anak manfaatnya jari? Untuk menghitung suatu benda. Misalnya anak-anak menghitung kursi, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Bisa untuk menghitung suatu benda ya. Jadi anak-anak ini untuk ibu nama-nama jari tadi, jari apa tadi ya, nanti disebutkan ya. Terus jari tangan tadi ada berapa? 10 ya, ada 10 ya. Terus anak-anak nanti saya kasih tugas cara memenggal suku kata ya. Jadi kalau huruf sudah bisa ya. Misalnya kalau huruf nama Siti itu dipenggal menjadi S, terus I, terus T, terus I, dikasih garis-garis ya. Sekarang nanti anak-anak cara memenggal suku kata. Misalnya Siti dipenggal menjadi suku kata menjadi SI strip TI. Itu Siti, itu cara memenggal kata ya. Jadi anak-anak biar tahu jumlah suku katanya ada berapa. Misalnya hidung, jumlah suku katanya ada 2. Apa? HI, hi, DU, du, tambah NG itu namanya ong, berarti hidung. Berarti ada 2 suku kata, hi di strip dung, hidung ya. Anak-anak nanti bisa menyebutkan misalnya huruf vokal A. Pertama huruf vokal A itu apa saja awalnya. Misalnya kalau nama buah ya, apel, anggur, apalagi ya, apokat, itu nama-nama buah. Terus misalnya nama-nama hewan, apa yuk? Ikan, terus apa yuk? Jadi anak-anak harus bisa menyebutkan ya. Itu contohnya. Nanti saya kasih soal, saya kirim ya. Terus anak-anak tugasnya di buku itu nanti dikerjakan menulis nama-nama jari. Enggak ya, dinyanyikan saja, nanti saya kirim. Nanti tugasnya mengerjakan halaman 54 ya anak-anak. 54 itu memasangkan, itu ada gambar jari, terus dipasangkan ya. Terus yang ini halaman 55 itu anak-anak melingkari, dicentang ya, dicentang sesuai gambarnya. Jadi gambarnya ada bola itu 1 ya, dicentang angka 1 ya. Itu oke. Itu nanti saya kasih tugas untuk memenggal kata dan soalnya saya kirim lewat grup, oke. Kalau anak-anak mau ingin tanya di grup juga bisa, Jabri juga bisa ya. Anak-anakku sekalian tetap belajar di rumah dan membantu orang tua supaya kelak menjadi anak yang baik, oke. Anak-anak harus hafal hurufnya, harus hafal angkanya, harus bisa membaca dan menulis, oke. Anak-anak ini kelas yang atasnya, anak-anak itu sudah menerima LKS, oke. Tapi kelas 1 untuk
untuk ini sementara belajar menulis dan membaca dulu. Karena nanti kalau sudah bisa menulis dan membaca, anak-anak akan lancar. Nggih. Jadi anak-anak nanti ada membaca misalnya apa ya? Misalnya ibu belanja ke pasar. Anak-anak itu belum, mungkin yang sudah pandai sudah bisa, tapi mungkin saya lihat dari di grup itu waktu membaca masih agak kesulitan juga ada. Jadi semua harus bisa membaca, menulis ya. Jadi anak-anak nanti harus di kelas 2 biar lancar, untuk kedepannya biar pandai membaca dan menulis ya. Itu yang saya sampaikan tadi, tugasnya yaitu halaman 54 dan 55. Dan anak-anak nanti saya kasih tugas untuk cara memenggal kata. Oke. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.